Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Guru Asikku. Kali ini kita akan membahas tentang terkait yaitu KJP Plus di tahap 2 di tahun 2025. Ayo teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum like silahkan like gitu ya. Dan jangan lupa nanti di penghujung video silahkan teman-teman melakukan share gitu ya, agar berita ini atau informasi ini bisa dinikmati oleh teman-teman lainnya. Oke, lanjut saja kita menuju ke permasalahan yang ada atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan KJP Plus ini gitu ya. Dari pertanyaan yang ada di sini, izin bertanya Bang, kalau dari SMP dapat KJP dan sekarang masuk kelas 1 SMK, apakah minta mutasi data KJP ke SMP dulu Bang? Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, maka ya untuk tahun ini tidak gitu ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya iya, tapi kalau untuk tahun ini tidak. Jadi langsung aja teman-teman melakukan pendaftaran, meminta berkas gitu ya, mengisi berkas-berkasnya gitu ya, atau formulir gitu ya di satuan pendidikannya, atau bisa mendownload terkait dengan formulir atau kelengkapan berkas itu di kolom komentar di konten sebelumnya gitu ya. Di konten sebelumnya ada di kolom komentar itu, teman-teman bisa download kok di situ gitu ya. Itu dia. Jadi nanti tinggal diserahkan. Nanti yang verifikasinya adalah satuan pendidikan itu sendiri gitu ya, sebelum diserahkan ke bagian pengelolaan terakhir gitu. Ini kita bisa lihat di dalam lini masa pendaftaran KJP Plus tahun 2025 terkait dengan tahap 2 ini. Bahwasanya di tanggal sekarang ini kan tanggal 26 gitu ya. Nah, masih ada 2 hari lagi ke depan gitu ya untuk menyiapkan berkas-berkasnya terkait dengan ada KTP, ada juga formulir-formulirnya juga, terus ada fotokopi KK gitu ya. Nah, semuanya nanti digabungkan untuk diserahkan ke sekolah untuk melakukan pengecekan berkas itu sendiri untuk melanjutkan nantinya di bagian pendaftaran. Gitu ya, teman-teman. Itu tadi. Terus bagaimana agar berkas-berkas kita dapat diverifikasi tanpa adanya hambatan? Yuk kita simak ya bersama-sama. Teman-teman bisa melihat di formulir ini ya. Di konten sebelumnya kita sudah membahas ini, tetapi ada beberapa teman-teman juga yang masih bingung bagaimana sih Pak terkait dengan untuk pengisian ini. Sekali lagi, NIK gitu ya. NIK jangan sampai kebalik dengan nomor KK. Nomor KK itu kalau ada di lembaran kertas yang teman-teman miliki seperti ini, itu dia adanya di bagian atas ya, sedangkan NIK itu adanya di bagian sini gitu loh ya. Jelas berbeda ya. Jadi teman-teman bisa tahu mana yang NIK, mana yang nomor KK. Jelas ya. Dan sekali lagi teman-teman, ketika mengisi ini jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Agar apa? Agar semuanya bisa di-input dengan baik atau ditulis dengan baik tanpa ada kesalahan. Karena repot teman-teman kalau misalkan nanti teman-teman ada kesalahan. Kalau yang lain sudah selesai, teman-teman sendiri yang tertinggal. Begitu ya. Di sini jelas teman-teman, NIK ya dimasukkan. Karena ini data siswa, maka lakukanlah pengisian untuk siswanya dan nomor KK. Nama nomor KK yang tadi di atas. Namanya. Teman-teman, sekali lagi saya mau mengingatkan, di konten sebelumnya saya sudah menyampaikan, di konten yang ini saya mempertegas lagi. Jangan sampai ada salah satu huruf saja. Begitu ya, jangan sampai ada salah satu huruf terkait dengan nama yang ada di sini, yang tercantum nanti di sini gitu ya. Nanti bisa gagal gitu. Atau nanti ketika ada pengurusan terkait dengan buku, tabungan, terus ATM, nah itu bisa terhambat teman-teman. Yang lain sudah selesai, teman-teman masih terhambat di situ gitu ya. Jadi ada penundaan sementara gitu. Terus di sini jenis kelamin udah jelas ya. Tempat tanggal lahir dilihat lagi. Di mana? Di KK. Di KK itu ada tempat tanggal lahir. Jangan terburu-buru, lihat tahunnya. Jangan sampai mengisi tahun 2025. Kalau mengisi tahun 2025 jelas dong, berarti tahun ini gitu ya. Berarti ada kesalahan nantinya gitu. Nama ibu kandung juga ada tertera di bagian KK. Di mana Pak Guru? Nah, kalau ibu kandung nantinya adanya di bagian sini gitu ya.
kalau Bapak Ibu menjadi walinya gitu ya, atau om, tantenya. Nah, di sini dia ada bagian ibunya gitu ya. Namanya juga jangan sampai salah satu huruf pun. Begitu ya. Nah, di alamat banyak yang bertanya kemarin. Pak Guru, sebenarnya kita menggunakan alamat yang mana? Alamat yang sekarang atau alamat yang ada di KK? Usahakan menggunakan alamat yang di KK. Karena kenapa? Karena kalau yang sudah di KK itu sudah tercatat di dalam Dukcapil gitu ya. Jadi kita ketika melakukan verifikasi data, ketika kita meninjau, kita juga bisa melihat gitu ya secara langsung. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Jafar Ibrahim gitu ya. Pak, kalau alamat KTP berbeda dengan alamat domisili, diisinya sesuai KTP atau domisili? Kalau pertanyaan seperti ini, dijawabnya adalah sesuai dengan kartu keluarga. Jadi jelas ya, menggunakan kartu keluarga. Tetapi di bawahnya ada lagi nih dari Ibu Yulia Susanti. Iya Pak, KJP anak saya statusnya penerima KJP. Berarti nih Ibu Yulia nih putra-putrinya mendapatkan KJP dan datanya pernah diajukan alamat domisili yang sudah terdaftar di DTKS. Sekarang saya disuruh alamat sesuai KK. Gimana nih Pak? Berarti nanti Ibu Yulia ini wajib mengurus perpindahan terkait dengan kartu keluarga atau domisili yang baru agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan nantinya gitu ya, atau penundaan atau bagaimana. Jadi kita wajib menyesuaikan dengan domisili yang baru gitu ya terkait dengan kartu keluarganya. Begitu teman-teman. Jadi tambahan satu lagi untuk Bu Yulia Susanti gitu ya. Bu Yulia Susanti, karena ini kan waktu pendaftarannya sampai tanggal 8 gitu ya Bu. Jadi kalau pemberkasan ini tanggal 28. Nah, kalau untuk pendaftaran sampai tanggal 8, 30 sampai tanggal 8. Nah, di proses tanggal 30 sampai 8 ini, Bu Yulia nantinya bisa mengurus ke kelurahan. Insya Allah di petugas kelurahan itu mengurusnya cepat kok. Tinggal Ibu mengisi data gitu ya, mengisi data. Setelah itu menunggu cetakan terbaru dan tanda tangannya pun sekarang sudah barcode gitu ya Bu. Jadi mudah-mudahan itu mempercepat juga dan mudah-mudahan tidak ada kendala untuk KJP putra-putri Ibu Yulia begitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan Bu Yulia. Gitu Bapak Ibu, gunakan yang di KK. Jelas ya. Terus RT RW-nya dipastikan lagi. Di KK itu ada angka gitu ya, digitnya ada yang 00 1002. Nah, jangan sampai disingkat 02 aja kayak gitu, jangan. Terus juga kota, kecamatan, kelurahan ya. Ini sudah jelas gitu ya. Terus kode pos juga, terus kelas. Nah, kalau kelas 1 ya tinggal di sini tulis contreng saja kelas 1 gitu ya. Kelas 7 juga sama. Nah, di sini karena kalau misalkan di kelas lanjutan gitu ya, kelas lanjutan karena dia sudah pernah mengajukan ini ya. Karena sebenarnya tentang hal ini tuh hal yang sudah berulang-ulang gitu ya sebenarnya. Nah, tapi kadang teman-teman kita, Bapak Ibu gitu ya merasa khawatir terkait pengisian ini. Ya dong Pak Guru, agar kan tidak terjadi kesalahan ya, nggak jadi masalah. Kita ulang lagi kembali nggak apa-apa. Terus di sini kalau teman-teman lupa NISN-nya, silakan teman-teman buka raportnya dari peserta didik, dari anaknya atau ponakannya, dibuka. Di situ ada NISN. Pak Guru, saya raportnya udah diserahkan ke sekolah. Berarti teman-teman bisa melihat di sini. Ya, ketik aja kalau di sini ini kan sudah terbuka gitu ya. Kita ketik di sini NISN, muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini, terus cari pencarian nama. Nah, nanti teman-teman tinggal isi di sini bisa mengetahui nomor NISN-nya. Lanjut gitu ya. Kita kembali ke sini. Nah, teman-teman, ya, NISN, kalau NPWP gimana Pak Guru? Kalau misalkan nggak ada. Di konten sebelumnya saya sudah jelaskan. Berarti di sini kasih aja strip gitu ya. Nggak usah repot-repot, kasih aja strip. Terus masa berlaku identitas itu seumur hidup. Nomor HP-nya kalau misalkan adalah peserta didiknya kelas 1 atau memang handphonenya cuma satu di rumah gitu ya, silakan gunakan yang itu. Tetapi diingat, nomor ini harus aktif, jangan sampai nggak aktif.
repot nanti kalau misalkan nggak aktif. Kalau ada apa-apa, ya bagian operator menghubungi nggak bisa gitu ya. Jadi dimohon nomornya aktif. Begitu ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Terus alamatnya ya diambil sendiri. Tipe alamat adalah alamat rumah. Kalau misalkan alamat rusun ya silakan tinggal disesuaikan saja gitu ya. Status tempat tinggal. Berarti kalau misalkan milik pribadi, kalau bukan ya bukan gitu ya. Lanjut saja di sini, terus ini kalau yang disabilitas. Nah, data wali. Ini data wali penting banget nih, teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada batuk-batuk sedikit. Nah, di sini data wali, kalau misalkan memang ada di kelas 8, terus dia dari kelas 6 ke kelas 7 gitu ya. Nah, ini gunakan data wali yang memang sudah tertera di buku tabungan. Key and key-nya kan jelas ya. Key and key-nya misalkan si Udin gitu ya. Key and key-nya ibunya gitu ya. Berarti pakai nama di sini adalah ibunya. Data walinya berarti adalah ibunya. Terus nomor kakak. Nomor kakak. Ini di sini adalah nomor KTP. Mohon maaf ya. Jadi nomor KTP ini masukkan. Nomor KTP itu ya sama aja kayak NIK gitu ya. 31 atau 32 berapa bla bla bla. Silakan diisikan gitu ya. Masa berlakunya adalah seumur hidup. NPWP Bapak Ibu kalau ada silakan diisi, kalau tidak ada ya setrip aja. Kartu keluarga tadi ke bagian atas gitu ya. Jadi ketika mengisi ini nggak usah buru-buru teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jadi buka lembaran kakaknya nih, wah ini dia, isi tempat lahir. Nah tempat lahir ini ya isi di mana gitu ya. Terus tahunnya juga jangan sampai salah. Terus jenis kelamin, kalau yang misalkan yang ngisi di sini bapak-bapak ya berarti di sini laki-laki, kalau ibu-ibu ya di sini perempuan, begitu ya Bapak Ibu. Terus juga agama jelas ya agamanya gitu. Terus pekerjaan. Nah, kalau sampai Bapak Ibu pekerjaannya di sini TNI, Polri gitu ya. Mohon maaf. Kalau di sini Bapak Ibu mengisi TNI, Polri sudah pasti tertolak karena kan memang syaratnya tidak boleh. Begitu ya Bapak Ibu. Terus juga di sini ya pekerjaannya apa, ibu rumah tangga gitu ya, lain-lain gitu. Nah ini diisi nama ibu kandung wali. Nah kalau yang ngisi tadi bapak-bapak di sini KNK-nya adalah bapak-bapak, di sini bapaknya gitu ya. Nah di sini adalah nama ibunya bapak. Jangan sampai ada yang kemarin ngisi adalah istrinya namanya. Jangan dong gitu ya. Jadi kan nama ibu kandung, jelas ya sampai sini. Jangan tulis nama istri tapi nama ibunya ya. Kalau di sini yang ditulis adalah ibu berarti nama ibunya ibu gitu ya gampangnya. Lanjut di sini pendidikan terakhir, terus juga alamat yang berdasarkan kakak. Kalau yang ini data ini dengan data yang tadi peserta didik usahakan bisa match gitu ya, sama gitu ya. Tapi kalau dia ngikut ke tantenya ya harus sama kayak gitu ya. Terus juga provinsi semuanya udah ya, ini sama saja. Terus kita ke bagian kontak darurat. Harus diingat nih teman-teman, kontak darurat. Nah kontak darurat ini adalah nama yang bisa dihubungi. Boleh nggak pak kakaknya? Boleh. Boleh nggak tantenya? Boleh. Boleh nggak kakeknya? Boleh. Boleh nggak neneknya? Boleh. Boleh nggak tetangganya? Nah kalau tetangganya bisa nggak dihubungi? Kalau nggak bisa dihubungi khawatir nanti ketika memang terjadi ada sesuatu hal yang tidak diinginkan kan gitu ya. Nah kontak darurat ini sangat sensitif gitu ya. Silahkan di sini kan ada ya kakek, anak kandung gitu ya, maka yang ada di sini saja begitu ya, yang nanti dibubuhkan di sini. Nomor identitas adalah nomor NIK Bapak Ibu gitu ya. Terus juga alamat. Nah alamatnya sesuai. Kalau di sini gitu ya nggak harus sama yang tadi itu kayak yang di kakak sebelumnya. Tapi kalau misalkan di sini pakainya kakek adanya di RT sebelah ya nggak apa-apa, tulis saja di RT sebelah gitu ya kan, sesuai dengan kakak yang ada. Terus juga di sini adalah provinsi semua. Nomor telepon yang penting lagi adalah nomor teleponnya. Nomor telepon di sini jangan sampai ada yang tidak aktif. Sekali lagi, pokoknya yang namanya formulir kayak gini jangan sampai nomornya tidak aktif atau sulit dihubungi, jangan gitu ya. Pakai nomor yang aktif. Jelas ya Bapak Ibu. Dan hal yang terpenting ketika Bapak Ibu mau pengajuan ini,
jangan maunya pengajuan aja, tetapi Bapak Ibu ada hal yang harus dicek terlebih dahulu, yaitu ke situs Siladunya. Nah, ketika kita mau ngecek di Siladu gitu ya. Nah, ini adalah kita melihat data peserta didik. Apakah dia masuk ke dalam status DTKS? Kok gitu Pak Guru? Iya, percuma Bapak Ibu mengumpulkan formulir ini ke sekolah tetapi tidak tercantum di DTKS gitu ya. Bisa jadi anak itu tertolak. Kok bisa begitu? Karena ada puluhan di sekolahan saya ternyata pengajuan mah kita terima pengajuan ya. Ternyata ketika kita cek tidak terdaftar di DTKS. Kan sayang kan ya, waktunya, tenaganya Bapak Ibu bolak-balik. Jadi bagaimana Pak Guru untuk kita mengeceknya? Ya gampang di sini, tinggal masukkan aja NIK-nya peserta didik, bisa gitu ya, atau orang tuanya ada di sini. Nanti dia tercantum di sini. Bagaimana caranya? Ya di konten sebelumnya ada. Tapi kalau kita mau nyoba, silakan kita ambil yang di sini gitu ya. Kita cek. Nah kalau di sini berarti dia sudah masuk statusnya. Kalau tidak masuk statusnya, dia nggak bakal muncul. Begitu ya Bapak Ibu, jelas ya. Kita kembali ke sini. Nah, Bapak Ibu, hal-hal apa saja sih yang bisa menggagalkan ya? Bapak Ibu adalah yang kemarin anggota TNI dan berbagainya. ASN gitu ya, itu nggak boleh. ASN P3K, ASN itu nggak boleh gitu ya. Pokoknya Bapak Ibu, yang terpenting adalah tadi cek lagi DTKS. Jelas ya Bapak Ibu? Terus ada yang bertanya, Bapak Ibu itu terkait yang di sini ya. Nah, yang di sini ini surat pernyataan, terus ini permohonan, isi sesuai dengan yang kakak yang ada gitu ya. Antara atas dan bawah itu sama, balance gitu ya. Nggak ada yang ini yang satu di domisili, yang satu di kakak. Jangan. Gunakan alamat yang ada di kakak. Biar sukses ya kan, biar dapet gitu. Nanti bisa digunakan sebagai tambahan gitu ya untuk membeli perlengkapan sekolah itu sendiri. Bapak Ibu, di sini jelas tinggal diisi saja, samakan seperti data yang di atas. Nah, Bapak Ibu, di sini kita pakai materai enggak gitu ya. Kalau ada sekolah yang enggak pakai materai, silakan Bapak Ibu menyesuaikan yang ada di satuan pendidikannya gitu ya. Kalau di sini pakai ya dipakai gitu. Kalau misalkan kagak ya tahan dulu gitu ya. Nanti di printnya tulis nama, tahan dulu untuk materainya. Tapi kalau misalkan mau dibubuhkan di sini nggak jadi masalah. Nah, satu lagi di sini, Bapak ada pertanyaan juga. Kalau misalkan peserta didiknya masih kelas 1, apakah harus tanda tangan? Kelas 1 kan tanda tangannya nggak bisa. Nah, kalau misalkan kelas 1, silakan Bapak Ibu yang menandatanganinya. Nah, ini bagiannya. Kemarin Bapak ada di sini gitu ya. Ada di sini ya nggak jadi masalah sebenarnya karena di sini kan kita lihat ya, ini bagian pernyataan gitu ya, pernyataan harus terkena. Salah satunya yang penting sudah membuat pernyataan ini. Jadi ketika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, ya tinggal kita minta pertanggungjawabannya gitu kan kepada yang memang membubuhkan tanda tangan. Begitu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau di sini di tengah ini bagaimana Pak Guru untuk tanda tangannya? Jadi misalkan tanda tangannya di sini gitu ya. Misalkan Bapak Ucup gitu ya, Bapak Ucup tanda tangannya seret gitu ya. Harus kena bagian materai. Jadi bagian muka itu kena oleh orang tuanya. Kalau yang di sini yang udah bisa tanda tangan kena bagian belakangnya. Begitu ya. Jelas ya Bapak Ibu, itu dia sekali lagi jangan terburu-buru untuk pengisiannya gitu ya. Terus ada permasalahan. Oh iya, permasalahan tambahan adalah Pak Guru kok kalau di sekolah saya dimintakan materinya tambahan 1 gitu ya. Tanya yang jelas, itu penggunaannya untuk apa gitu. Boleh kok gitu ya. Biasanya ada penambahan 1 terkait dengan SPTJM. Kalau di swasta itu tambah lagi 2. Ada tambahan 2. Ya pokoknya disesuaikan saja di satuan pendidikannya, ditanya secara baik-baik gitu ya. Jangan langsung mencurigai, oh ini begini-begini. Jangan gitu ya. Silakan bertanya langsung kepada bagian operator atau kepala sekolah boleh kok, atau wali kelas boleh gitu ya. Jadi tidak mendapatkan informasi yang salah.
Begitu ya Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silakan subscribe. Yang belum melakukan like, silakan like. Gitu ya. Dan jangan lupa, informasi ini berikan kepada orang lain agar kita mendapatkan keberkahannya semuanya. Itu aja Bapak Ibu, saya undur diri. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Saya Guru Asiku. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.